Witimi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan. Semoga kita selalu sehat, diberikan oleh Tuhan sesuai doa dan salam agama kita masing-masing. Para tetua suku yang ada setanah Papua, khususnya di Mimika, para tokoh masyarakat, para warga, para calon legislatif, DPR RI, DPRD Provinsi Papua Tengah, DPRD Kabupaten Mimika, terima kasih telah mengundang saya. Saya Presiden Partai Buruh. Nama saya Said Iqbal. Saya juga adalah salah satu pengurus badan di Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB yang berkantor di Geneva sana di negara Swiss. Saya juga dengan izin Tuhan pada tahun 2013 telah menerima penghargaan mewakili buruh sedunia, penghargaan PB Elizabeth Velasquez, yaitu satu penghargaan yang diberikan di Rotterdam, Belanda. Saya diundang, dinobatkan mewakili buruh sedunia, menyisikan 200 kandidat dari 120 negara. Seorang Said Iqbal yang orang bukan siapa-siapa, buruh biasa, dinobatkan sebagai pemimpin buruh terbaik sedunia pada tahun 2013. Hari ini dengan izin Tuhan, dengan dukungan papa, mama, kakak-kakak, adik-adik saya dan seluruh rakyat Indonesia, termasuk di Papua, tanah Papua, saya memimpin Partai Buruh. Yang pertama saya ingin bicara, kau dengarkan, yang ingin saya pertama bicara, saya serahkan Partai Buruh untuk orang Papua, memberikan kesejahteraan rakyat Papua. Kau persaksikan atas nama Tuhan, saya kasih kau atas izin Tuhan untuk mensejahterakan rakyat Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Induk, Papua Selatan, Papua Barat, Papua Barat Daya. Saya janji datang ke tanah Papua, saya kasih ini partai. Insya Allah dengan izin Tuhan, satu fraksi di Mimika Kabupaten Sirhan akan jadi ketua DPRD Kabupaten Mimika. DPRD Provinsi saya kasih pada saudara-saudara saya, tetua suku, tokoh adat, pemuka agama, pendeta, saudara kakak saya, adik saya, mama saya, papa. Saya Papua, saya pelayan Papua. Saya berjanji kepada Papua, saya kasih ini partai, rebut kembali Papua. Papua untuk Papua, tanah Papua untuk Papua. Mama, papa, kakak, adik, tetua adat, tetua suku, tokoh masyarakat, tokoh agama, bapak pendeta, kiai-kiai, kau orang Papua jangan takut. Tidak perlu ada yang kau takutkan. Kau hanya takut pada Tuhan yang maha penuh kasih, lagi maha penuh kasih sayang. Kita rebut Papua, gunakan Partai Buruh, partai orang kecil. Saya bukan siapa-siapa, saya hanya orang miskin, saya orang tidak punya, sama seperti kalian. Kita rebut orang-orang kecil ini. Biarlah orang miskin memikirkan orang miskin. Tidak mungkin orang kaya itu memikirkan kamu. Kalau mereka memikirkan kamu, kalau mereka memikirkan kamu, kenapa kamu tetap miskin? Ada 3 gunung mas, Graceberg, Iceberg, Gothenburg. Saya pergi ke Durban, ke Johannesburg,
di South Afrika, Afrika Selatan. Rakyat Afrika Selatan menambang emas ke dalam bukit, ke dalam tanah. Tapi Tuhan kasih kau rakyat Papua 3 gunung emas. Tapi kenapa kau tetap miskin? Betul. Di mana mereka? Betul. Datang ke pemilu, memanggilmu untuk memilih dengan membawa sembako dan uang-uang. Setelah itu kau setelah pemilu dipunggungi, dan anak-anak kita, mama-mama mengalirkan air mata karena anak-anaknya tidak sekolah. Papa-papa mengalirkan air mata karena anaknya tidak bisa makan. Di mana keadilan itu yang mereka bawa? Hai rakyat Papua, jangan takut. Kau hanya boleh takut pada Tuhan. Kita rebut tanah Papua dari Mimika. Kita rebut Papua untuk rakyat Papua. Jangan takut. Saya tidak takut dengan siapapun. Saya hanya takut pada Tuhan dan keluarga saya, mama saya, istri saya, dan anak perempuan saya. Selebihnya saya tidak takut. Bukan jalan kekerasan yang kita pilih, tapi jalan konstitusional. Saya berjanji, kau catat omongan saya tanpa ingin menyombongkan diri. Tanah Papua melalui Partai Buruh saya berikan untuk Papua. Rebut kembali kekuasaan Papua. Panggil rakyat Papua. Panggil rakyat Papua. Panggil rakyat Papua. Rebut. Mereka adalah orang-orang dari sukumu, orang-orang yang teraniaya, orang yang selama ini berada di tengah-tengah kamu. Kalau mereka berkhianat, kau catat di Partai Buruh ada namanya Konstituen Recall. Kalau kau berkhianat, mereka berkhianat, telepon saya, satu teleponmu, saya pecat mereka yang berkhianat kepada tanah Papua dan rakyat Papua. Saya berjanji, saya orang kecil, tidak boleh ada lagi air mata dari mama-mama Papua. Tidak boleh lagi ada air mata dari orang-orang tua Papua. Karena anaknya tidak bisa meminum susu. Karena anaknya kelaparan, busung lapar di tengah negeri yang kaya. 3 gunung emas. 3 gunung emas. Mengapa Papua tetap miskin? Mengapa Papua tetap susah cari kerja? Mengapa Papua tukang ojek masih miskin? Kenapa Papua mama-mama masih menangis? Rebut Papua dari Mimika. Kita menangkan Partai Buruh. Kita rebut Papua. Saya janji sama kamu, tanah Papua adalah untuk orang Papua dan pendatang-pendatang yang telah lama di Papua. Kau boleh kaya, tapi jangan miskinkan kami. Ketika kamu sakit, negara yang bayar. Jaminan kesehatan. Jaminan kesehatan BPJS itu perjuangan kita. Saya setiap malam tahun 2009, kebetulan saya Muslim, saya rasa sama agama kita masing-masing. Setiap malam saya mengenal sholat tahajud. Saya bikin tulisan-tulisan tentang BPJS. BPJS itu perjuangan kita, orang-orang kecil. Saya marah, kenapa hanya orang kaya yang bisa berobat ke rumah-rumah sakit di tahun sebelum ada BPJS. Pulang saya dari Jerman, saya bikin konsep itu di tengah malam. Karena saya Muslim, saya sholat tahajud dulu, meminta pada Tuhan saya sama seperti Tuhan sama teman-teman yang ada pada hari ini. Saya tulis kalimat demi kalimat undang-undang BPJS, itulah hasil. Nanti kita akan minta setiap bulan orang miskin, mendekati miskin, kita beri termasuk orang Papua 1 juta rupiah setiap bulan. Jaminan makanan. Saya dihina, Bung Iqbal, macam-macam saja. Kenapa? Apa yang salah ketika Partai Buruh ingin mengamanatkan memberikan makan orang miskin? Bukan makan siang, bukan minum susu, tapi jaminan makanan 1 juta rupiah. Sampai kapan Bung Iqbal? Sampai kita mati. Karena negara tidak bisa kasih kerja kepada kita, maka negara harus kasih jaminan kita makan. Saya sudah pergi ke Meksiko, ke Brazil, Pedro Castillo di Peru, Lula da Silva di Brazil. Mereka bisa kasih makan rakyat.
Nanti orang yang ojek, uangnya ditabung. Orang yang tukang sapu, uangnya ditabung. Orang yang kerja di pabrik, uangnya ditabung. Urusan makan, urusan negara. Haram hukumnya orang kelaparan di negeri yang kaya. Negeri terkaya nomor 7 di dunia. Prancis, Inggris kalah. Prancis, Inggris di bawah Indonesia. Tapi kenapa mama-mama Papua masih menitikkan air mata? Hanya karena anak-anaknya tak bisa sekolah dan makan. Haram hukumnya orang kelaparan di tanah Papua. Woi rakyat Papua, woi rakyat Papua, saya mau tanya, siap berjuang? Saya Papua, saya pelayan Papua, saya pelayan rakyat Papua. Kalau kau tidak percaya saya yang punya HP, ketik Google, ketik aja Said Iqbal. Siapa saya? 30 tahun saya dihina, dipukul, dibully, dihancurkan, bahkan ingin dibunuh. Dan hari ini saya bersama Sirhan dan kawan-kawan, dengan Bang Sony dan kawan-kawan, Bang Virgo, dan mama, papa, kakak, adik saya, tetua-tetua suku. Mari kita berjuang. Boleh kau ketik 30 tahun saya, apakah saya berubah? Jabatan berulang kali ditawarkan saya tolong. Tidak penting jabatan itu. Yang penting memastikan orang-orang miskin tidak lagi boleh kelaparan. Anak-anak tidak boleh lagi putus sekolah. Orang yang sudah selesai sekolah tidak boleh lagi susah mencari kerja. Dari Mimika kita rebut tanah Papua. Siap untuk berjuang demi Papua. Menangkan Partai Buruh. Saya janji, saya pelayan Papua. Saya pelayan Papua. Saya bukan siapa-siapa. Walaupun saya di dunia internasional sangat dikenal, tapi saya adalah pelayan rakyat Papua. Tidak boleh ada lagi mama-mama dan papa-papa meneteskan air mata dan keringat. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Saya tidak berretorika. BPJS kita perjuangkan menang. Upah naik 37 sampai 87% tahun 2012-2014 kita menang. Jaminan hari tua waktu itu mau dipotong, diberikan setelah pemilu, kita lawan, kita menang. Tuhan bersama kita. Dalam agama saya yakin agama Protestan dan agama lain sama. Manjada, wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh, Tuhan akan kasih kemenangan. Tuhan bersama kita. Tuhan bersama kita. Kalau saya bilang Partai Buruh, Anda bilang menang, menang, menang. Bisa ya? Bisa. Sama-sama ya? Kalau saya bilang Partai Buruh, menang, menang, menang. Kalau saya bilang Papua, sejahtera, sejahtera, sejahtera. Kalau saya bilang Partai Buruh apa? Menang, menang, menang. Kalau saya bilang Papua apa? Sejahtera, sejahtera. Ayo, sama-sama. Partai Buruh! Menang, menang, menang. Papua! Papua, sebelum saya akhiri, saya berjanji, satu, Partai Buruh harus menang dan kita ketimpangan sosial kita hapuskan. Ketimpangan yang kaya dan yang miskin kita perkecil. Kau boleh kaya, jangan miskinkan kami. Yang kedua, jaminan makanan kita kasih 500.000 sampai 1 juta demi menghapus ketimpangan sosial. 1 juta rupiah untuk rakyat Papua yang belum bekerja. Saya janji. Dulu juga BPJS saya berjanji menang. Hari ini saya berjanji sama tanah Papua. Papua Tengah, Papua Indok, Papua Pegunungan, Papua Selatan, Papua Barat, Papua Barat Daya. Jaminan makanan. Tidak boleh. Haram hukumnya orang kelaparan di negeri yang kaya. Yang kedua, jaminan pendidikan. Kita sekolahkan anak-anak Papua. Hadiah Nobel muda peraihnya adalah seorang anak Papua di seluruh dunia yang sekolah di Johannes Surya di Serpong sana. Kita sekolahkan anak-anak Papua. Setelah dia sekolah, kita kasih kerja. Bisa, bisa. Kalau kita masuk ke dalam Senayan sana DPR RI, ada Bang Sony di DPR RI. Kau cari tentang saya, insya Allah. Demi Tuhan, saya tak pernah berbohong dan melukai hati orang kecil. Jabatan bukan ukuran saya. Saya ingin mengabdi
Saya orang Papua. Saya pelayan Papua. Jaminan perumahan, jaminan air bersih, dan jaminan pengangguran. Tidak boleh lagi ada orang kelaparan. Sampai jumpa Papua. Amalongo. Nime Witene. Salam. Terima kasih. Sampai jumpa.